Satu, dua, tiga. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aku Kita Semester Channel. Jadi pada video ini kita akan membahas perihal tutorial membuat keripik salak. Jadi bahan yang diperlukan adalah salak ya, buah salak. Lalu kita kupas buah salaknya. Nah, setelah kita kupas kulit arinya sampai dia mulus ya. Jadi kalau ada kulit arinya nanti berefek pada gosongnya hasil produk salak yang kita goreng itu. Setelah kulit ari terpisah, kita taruh tempat kulit ari. Jadi salak itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita pilih yang besar saja untuk memproduksi keripik salak ini. Sedangkan yang kecil kita pisah. Jadi setelah kita kupas, kita bersihkan kulit ari, lalu kita belah menjadi dua bagian salaknya. Kita kupas. Kemudian kita kumpul di sana. Begitu seterusnya. Dalam memasak ini kita menggunakan salak yang masih muda ya, karena kalau misalnya kita menggunakan salak yang sudah terlalu matang, efek hasil produknya, hasil gorengannya tidak bagus. Jadi kita menggunakan salak yang relatif muda. Jadi ini hasil kupasannya. Oke, sebelum kita lanjut untuk membuat keripik salak, mari kita hitung dulu perbandingan antara salak utuh yang belum dikupas dengan buah salak yang akan kita jadikan produk. Jadi kita timbang. Kita sudah siapkan timbangan. Ini kiloannya 0. Kita masukkan dulu ini biji salak yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Ini dari 5 kilo salak, bijinya ada di 488 gram. Nah, sekarang kita timbang bijinya. Berat bijinya di angka 1234 gram. Oke, sekarang kita timbang kulitnya, sampah. Kalau sampahnya hampir 1104 gram ya, atau sekitar 1,1 kilo. Artinya kita timbang di 20 gram. Jadi untuk buahnya kita timbang. Buah salaknya akan dijadikan produk dengan berat 2,159 kilo ya. Jadi dari total buah salak 5 kilo itu menghasilkan salak yang bisa dijadikan produk seberat 2,1 kilogram. Nah, jadi sisa tidak kita gunakan. Jadi perbandingannya adalah 1:2 ya. Ya, sekitar 1:2. Oke, tahap lanjutan untuk memproduksi keripik salak ini adalah yang pertama adalah kita melakukan tahap persiapan. Yang pertama kita pasang gas dulu ya. Pasang gas, kemudian kita hidupkan mesin vacuum frying. Nah, di mesin ini setelah kita hidupkan, kita akan melihat tampilan angka berwarna merah dan berwarna hijau. Jadi tampilan yang berwarna merah ini adalah menunjukkan suhu di dalam mesin vacuum frying itu adalah di 28 derajat. Sedangkan 75 ini adalah suhu yang akan kita setting, suhu yang diinginkan untuk menggoreng keripik salak ini. Jadi disetting di 75 derajat. Setelah dihidupkan, kita lanjut untuk kontrol ke bagian air ya. Di bagian kolam air. Jadi
bisa dilihat bahwa air ini harus terisi hingga ke ini ya, ke level yang telah ditentukan. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita hidupkan gas. Jadi mesin vacuum frying ini memiliki kapasitas 10 kg. Sudah sekitar 15 menit kita dari awal kita nyalakan api. Sekarang kita lihat ya, sudah mulai naik suhu yang berwarna merah di 48 derajat Celcius. Kita masih menunggu sampai di angka 75 derajat Celcius. Oke, setelah kita menunggu 40 menitan, mulai dari kita nyalakan kompor gas, suhu kita sudah didapatkan di angka 75 derajat Celcius sesuai dengan suhu yang direncanakan. Setelah suhu sudah sesuai, lanjut kita buka tabung penggoreng ya. Tabung penggoreng vacuum frying. Kita lihat di sini. Nah, tabung ini sudah berisi minyak. Minyaknya selevel as ya. Ada sekitar 75 liter ini minyak goreng di dalam tabung ini. Kemudian lanjut kita putar wadah penampung ini, wadah penampung buah. Kemudian kita buka. Nah, setelah kita buka, karena suhu sudah di angka yang telah ditentukan, barulah kita masukkan salaknya ya, keripik salaknya ke dalam tabung penggorengan vacuum frying. Jadi sebelumnya salak ini kita cuci ya, cuci di air. Nah, setelah setelah buah salak ini kita masukkan ke dalam tabung penggoreng, kemudian kita tutup ya. Kita tutup, kita kunci, lalu kita tutup secara keseluruhan. Sampai dengan proses ini kita belum menghidupkan vakumnya ya, namun kita tutup, kita kunci bagian penutup ini, bagian engkol penutup, yang satunya lagi. Kita kencangkan dengan kunci ya. Jadi kita kunci ini agar udara tidak bisa lolos ketika vakum dihidupkan. Di sini suhu sudah mulai naik ya ke angka 78 derajat Celcius, di atas dari suhu yang sudah ditentukan. Masih proses memadatkan. Nah, setelah kita kunci, lalu kita hidupkan vakumnya ya. Hidupnya vakum ini ditandai dengan bunyi suara desingan air ya. Jadi mesin vakum, kita lihat. Ini sama naik nih. Nah, ini juga mesinnya mulai bekerja ya, berputar.
berputar. Nah, kemudian indikator dari tekanan ya, pengukur tekanan ini juga sudah mulai naik nih, bergerak terus naik. Tekanan di dalam tabung mulai naik ya. Kita tunggu sampai indikator jarum penunjuk ini ke angka 70. Jika tidak sampai 70 berarti mesin vakum ini ada yang bocor. Nah, itu hal yang tidak boleh terjadi, karena ketika bocor menghasilkan gorengan salak kita menjadi gosong tanpa matang. Nah, mulai terus bergerak jarum penunjuknya. Nah, setelah jarum penunjuk menunjukkan ke angka 70, barulah kita turunkan salak yang dalam tabung itu ke dalam minyak goreng. Jadi engkol ini kita turunkan ke bawah. Kita lihat dalam penggorengan salak sudah mulai masuk minyak dan terjadi gelembung-gelembung, menandakan bahwa salak terendam minyak goreng. Ketika buah diturunkan ke dalam minyak goreng, maka suhu akan otomatis turun. Suhu turun ke angka 75 derajat ya, sesuai dengan suhu yang kita rencanakan. Sesekali engkol ini kita goyang ya. Setiap 15 menit kita goyang. Ini fungsi engkol ini adalah untuk mengaduk adonan salak yang ada di dalam tabung penggoreng, biar tidak gosong. Oke, kita sudah menggoreng salak, mulai dari kita masukkan ke minyak panas selama 1,5 jam sambil proses diaduk-aduk tiap 15 sampai setengah jam sekali. Sekarang sudah 1,5 jam kita menggoreng. Kita lihat suhu dari standarnya 75 sudah naik ke 85, menandakan bahwa keripik salak sudah matang. Selain itu kita bisa lihat di dalam penggorengan buih-buih sudah berkurang ya. Buih dari penggorengan sudah tidak ada buih, sudah relatif tenang minyaknya. Sekarang kita angkat salak biar bisa tiris ya. Kemudian kita diamkan. Estimasi kita tiriskan ini adalah kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kemudian kompor gas kita matikan. Namun vakum masih tetap kita hidupkan. Setelah 15 menit baru vakum dimatikan. Oke, setelah 15 menit dari kita padamkan api, di mana vakum masih kita hidupkan, lalu kita matikan vakumnya. Nah, setelah vakum mati, baru tuas udara kita buka perlahan, kurang lebih sekitar 2 cm dari posisi semula. Kita tunggu hingga jarum dari pressure tekanan ini ke angka 0. Ukur tekanan sudah menunjukkan angka 0, berarti menunjukkan bahwa udara dalam tabung ini sudah masuk, sudah tidak vakum lagi. Lalu kita buka penutupnya. Nah,
Nah, salak yang kita buat sudah jadi. Nah, cantik hasilnya. Nah, sekarang setelah jadi kita masukkan ke spinner. Oke, setelah kita masukkan ke dalam tampungan, kita spinner selama kurang lebih 5-10 menit agar minyaknya tiris, sehingga produk kita bebas dari minyak. Setelah 5 menit mesin spinner kita matikan. Oh, cantik hasilnya. Nah, keripiknya. Lalu kita timbang ya. Kita timbang hasil keripik yang sudah jadi. Kita timbang dari buah salak tadi yang kita buat 5 kilo, kemudian yang kita goreng sekitar 2,1 kilo, menghasilkan keripik buah kering di setengah kilo ya, 508 gram. Jadi keripik kita sudah jadi, siap dinikmati.